Oke, aku penasaran nih, apa yang diajarkan anak HI ke anak-anak? Maksudnya Wah. anak-anak kecil, kan Iya, anak-anak iya. kecil kan maksudnya tadi itu Iya. kan? Betul. Apakah isu internasional diangkat? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak isu internasional sekarang apa aja gitu? Ditanya kayak gitu kah? Belum sih. Beneran Enggak juga sih. Oh, Alhamdulillah. walaupun tetap ada gini-gininya ya. Walaupun tetap nangis malam-malam, enggak. Alhamdulillah Ya, belum sih. belum. Akan. Jangan hilang-hilang, jangan ghosting. Biasanya aku bilang kalau capek bilang, jangan hilang kayak gitu biasanya. Tiba-tiba ada yang batuk kan ya. Oke, aku penasaran nih, apa yang diajarkan anak HI ke anak-anak? Maksudnya Wah. anak-anak kecil, kan Iya, anak-anak kecil kan maksudnya tadi itu Iya. kan? Betul. Apakah isu internasional diangkat? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak isu internasional sekarang apa aja gitu? Ditanya kayak gitu kah? Belum sih. Beneran Enggak juga sih. Oh, mungkin aku mau jelasin dulu dari awal kayak pasti bingung kan, ini anak HI ngapain ke pelosok desa Iya, gitu iya. kan. Mana HI-nya, mana internasionalnya. Nah, terkadang di saat kita nanti bekerja langsung di bidang HI, Iya. kita mungkin menjadi diploma, puji Tuhan. Amin. Kita mewakili, kita menjadi image negara. Kita juga selayaknya, sepatutnya tuh harus tahu juga gimana sih kondisi masyarakat kita. Kita melihat edukasi penduduk di sampai pelosok-pelosok itu tuh seperti apa sih, sehingga nanti apa yang narasi yang kita bawakan tuh bener-bener relate akan apa yang ada keadaan di Indonesia gitu. Nah, Bukan cuma kayak nyomot-nyomot di permukaan aja gitu ya, Iya. sampai mendalam gitu ya. betul. Terus habis itu apa yang diajarin ke Anak-anaknya. anak-anaknya. Nah, sebenarnya yang diajarin ya sama kayak mereka apa yang mereka punya gitu kan. Misal ada pelajaran budaya, ada pelajaran apa lagi ya, bahasa Inggris. Mungkin. Ya, Baca, tulis gitu. Hitung ada nggak ya? Kebetulan kita ngajar anak Nggak SD ada. sih. Anak SD gitu. Nah, Iya. tapi kita nggak cuma sebatas ngajarin aja. Kita juga membentuk forum kayak diskusi sama mereka. Misal waktu itu aku ngajar tentang kebudayaan Jawa. Iya. Gitu kan, aku ngajarin wayang ini terus tanya ke mereka, kenapa sih kita harus belajar ini gitu, kenapa gitu. Terus kita mengajarkan kalau memang penting kita sebagai generasi muda tuh perlu mengakulturasi dan kita tuh harus bangga akan kebudayaan ini. Bahkan tuh mungkin di negara luar, di luar sana tuh ada yang orang yang bangga banget Indonesia punya budaya kayak ini. Kita yang pemiliknya harusnya lebih bangga lagi dong. Iya, mungkin lebih ke kayak gitu sih yang anak HI ajarkan. Oke, jadi adik-adiknya itu enggak cuma belajar, ayo belajar ini, enggak cuma itu, tapi mereka tahu alasan kenapa mereka belajar itu, Iya. pentingnya gimana, begitu ya. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Mikir dulu nih. Tahunan gitu. Itu Ah, tiap tahun atau iya. baru tahun Mbak Fitria aja? Itu tahun ini kebetulan doang. dari tahun kemarin juga sudah ada. Iya. Gitu. Iya. Terus ada juga yang namanya super user itu dari Advokesma ya, dari departemen Super Super user. User. Iya. Kenapa tuh? Apa Itu tuh? pada saat online kemarin kan teman-teman kita yang dari luar kota itu pasti kesusahan ya apabila mau habis menang lomba nih terus mau minta uang penghargaan ya ke Insentif. BISIP. Ya, istilahnya insentif kan bukan? Itu kan mereka kan harus ngurus sendiri ke sini dan lain-lain, Iya. itu pasti jauh juga kan Iya. jaraknya. Jadi teman-teman Himaters yang ada di Solo itu yang akan menguruskan dari departemen tersebut gitu. Hanya tinggal gitu. nanti kirim surat-suratnya aja, terus misalkan ada proposal atau apa, itu pokoknya keperluan berkas-berkasnya dikirim dan nanti kita yang akan menguruskan tersebut gitu. Oke, apakah masih ada sampai saat ini, melihat kita udah offline semua? Di sini pastinya udah ada. Masih berjalan nggak podcast super kemarin user itu? Terakhir itu di sebelum offline ya, Agustus, Oh, pertengahan sebelum Agustus. offline. Karena setelah offline ini sudah tidak diperbolehkan Iya. lagi gitu. Oke. Gitu. Ya sebenarnya masih banyak atau kurangnya ya mungkin sejenis lah sama himpunan-himpunan lain, tapi emang pastinya di tiap himpunan punya keunikannya Iya, punya masing-masing ciri khas masing-masing. di dalam menjalankan. Oh ya, mau tambah lagi nih. Jadi kemarin kita juga anak-anak HI 20 habis namanya MBKM ya. Merdeka iya. Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu juga cikal bakalnya kita berawal dari Labu Nanggari juga seperti itu. Iya. Nah, jadi alhamdulillah dari FISIP ini hanya hubungan internasional yang mewakili MBKM di tingkat UNS. Tepuk
tangan. Jadi MBKM kemarin diikuti oleh 20 orang mahasiswa HI angkatan 2020. Kita lalu mengembangkan potensi yang ada di desa wisata, yaitu Desa Tlobolele itu. Pakai objek di situ. Iya, bener banget. Karena di situ kan objeknya banyak ya. Ada juga camping ground, terus view daripada gunungnya tersebut gitu. Kita kembangkan dari situ. Terus di MBKM itu kita mengambil tema itu tadi, penguatan potensi wisata dan juga pembentukan Pokdarbis di desa tersebut. Gitu. Jadi mantap banget. Iya, emang masuk HI. betul. Dan sebenarnya proker-proker di Himatres itu juga ya sama kayak tadi, berawal dari Labu Nagari bisa dijadikan MBKM. Jadi benar-benar bermanfaat jadi mahasiswanya. Aku dengar tadi ada hibernasi juga itu. Oh iya. Iya. Hibernasi Untung namanya. nggak lupa. Ada yang namanya hibernasi, HI berbagi nasi Uh-uh. gitu. Jadi bukan hibernasi tidur ya. HI pada tidur bukan? Iya. Jadi hibernasi ini kita lakukan setiap 2 bulan sekali nih, rutin, alhamdulillahnya ya. Sejauh ini rutin. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah rutin. Itu kita lakukan di sekitar Solo. Mhm. Kita membagikan nasi yang nasi tersebut berasal dari donasi yang sudah kita kumpulkan dari teman-teman. Oke. Terus kita bentuk nasi itu kita bagikan di sekeliling Solo. Biasanya ada di daerah Samutriadi, daerah Pasar Klewer seperti itu. Di 2 bulan itu, 1 malam itu Oh, malam-malam. iya, malam-malam kita fokuskan untuk membagi nasi tersebut. Iya. Gitu. Keren. Keren. Tangan lagi. Jangan lupa tepuk tangan Tangan. semua. Oke. Udah nih? Sudah. Udah. Oke. Mungkin Putra ada yang mau tambah? Enggak sih, mungkin kalau mau lihat langsung aja di Instagramnya Himatres. Iya. @himatres_ONS. Karena di Himatres_ONS. Karena di sana juga ada komik-komik strip. Mungkin menarik itu juga. Itu bisa langsung dicek aja di. Departemen siapa tuh? Tambah lama ya, Bang? Oh iya, komik strip teman-teman. Komik strip ini hanya Himatres yang punya sejauh ini ya. Di FISIP tuh cuma Himatres yang punya. Jadi kita bikin komik tuh. Ada icon kita namanya Hunter. Hunter. Komik strip ini diupload setiap sebulan sekali ya, kalau nggak salah, setiap sebulan sekali. Tentang Itu apa dari tuh kalau boleh? Departemen Kominfo. Jadi itu kayak biasa aja sih. Biasa apa ya? Dinamika Kehidupan anak HI lah. perkuliahan, iya gitu. iya. Santai-santai lah buat hiburan kita juga. Gitu. Jadi komik strip itu digambar sendiri oleh salah satu staf Kominfo juga gitu. Jadi benar-benar made by Himatres. Gitu. Gitu. Ada lagi? Udah cukup lah ya. Udah. Sampai Iya. maghrib mah. Iya, enggak apa-apa. Sama ini aja deh, paling mungkin dari prokernya akademik tuh ada namanya WJH, terus Just Happen. Jadi kita bikin kayak infografis gitu, kadang-kadang juga ada videonya tentang apa sih yang lagi terjadi Di dunia Topik internasional. internasional ya, Oh. current news ya biasanya. Kayak Newsnya apa TXT aja dari sih? HI gitu ya? Kalau di Twitter. Iya. Sebut merek. Jadi sensor aja. Nanti malah dia ditunjukin di TV lagi. Terus ada ini deh, Surti juga. Jadi itu kita mengumpulkan nih dari paper-paper UTS atau UAS. Oke. Mana sih yang terbaik nih? Kita tanya nih Pak dosen, Bu dosen. Oke. Pak, mana paper yang terbaik gini. Nanti kita akan upload. Lalu kalau misal berkenan untuk diupload di web gitu, kita akan bantu publikasikan juga. Oh, gitu. begitu. Iya, bener banget. Keren. Tapi emang mendukung banget Iya. ya. Mendukung mahasiswa-mahasiswa HI Iya, secara bener. Mantap ya. mantap, keren. Oke, kalau misalkan dari Mas Putra dan Mbak Fitria sendiri, selain ikut Himatres ini, ikut apa lagi nih Try dulu UKM-nya? deh. Kalau aku mungkin di periode ini ya, di tahun Iya. ini itu aku ikut MUN juga, MUN Model United Nation. Itu tingkat nasional, tingkat universitas nggak sih? Iya, itu tingkat kan? universitas. Itu ya mungkin bahas ke dinamikanya ya, Iya, gimana iya. cara bagi waktu dan Oke, sebagainya. iya, benar. Ini basic organisasi banget ya. Ditanyain pas oprek nih. Iya kak. Iya, Gimana cara bener. kamu membagi waktu? Enggak, pastinya kita kan udah ikutlah banyak kegiatan. Kita ya seiring berkembangnya waktu juga kita belajar apa sih yang prioritas, mana sih yang prioritas gitu. Jadi kita belajar untuk memprioritaskan diri gitu. Terus juga sadar gitu. Sadar akan batasan diri. Ini juga itu ya, aku juga belajar gitu. Iya. Kalau kita berorganisasi bukan soal kita yang harus kerja terus, tapi kita juga harus tahu batas diri. Kita
kita harus cerdik dalam artian misal ini di luar kemampuanku, bagaimana aku harus tetap menjalankan proker ini, menjalankan tanggung jawabku ini dengan keterbatasan yang aku punya gitu. Jadi emang dalam berdinamika di organisasi banyak sedikit yang kita ikuti, itu tuh kita belajar soal itu sih, dalam membagi, mengatur, dalam kecerdikan kita memenuhi semua kebutuhan, hal-hal yang kayak gitu sih kalau buat organisasi. Oke, berarti sejauh ini sekarang 2 UKM nih. Iya, sejauh ini cuma 2 UKM. Ya, UKM Ormawa apa bedanya? Ormawa, Pokoknya iya. organisasi gitu ya. Yang ada mahasiswanya gitu. Himatrus sama MUN Club. MUN. Iya. MUN Club. Oke. Kalau baginya sama kuliah gimana Mas? Keteteran nggak? Menjadi ketua divisi Betul. itu kan ketua departemen di Himatrus. Iya. Di dalam beberapa waktu pasti sempat kecolongan ya tentunya ya, sempat kecolongan dan lain sebagainya. Tapi ya itu kembali lagi, ternyata emang kalau semakin banyak, semakin kegiatan yang kita ikut itu emang kita harus rajin-rajinnya mencatat, rajin-rajinnya buka Google Calendar untuk memasukkan Mana aja kegiatannya hari apa aja. ini. Jadi emang di perkuliahan ini tuh langsung Google Calendar tuh isinya warna-warni gitu. Kegiatan A B C D E F G H I, Tapi J. Mas Putra aja sih kayak gitu, kalau aku enggak. Oh enggak ya. Enggak, kosong semua, enggak. Ya tiap orang punya caranya sendiri-sendiri ya. Kalau Mbak Fitria ikut apa aja nih? Kalau di aku untuk periode ini hanya Himatrus aja sih. Fokus Iya. menjadi kahir. Enggak sih, Kenapa maksudnya, Mbak? Kenapa? menurutku sendiri kalau misal aku ikut yang lain lagi kayaknya Iya. keteteran juga ya. Oke. Gitu. Jadi aku pilih udah cukup satu aja gitu. Kalau mungkin yang banyak itu di periode kemarin ya kan masih jadi staff juga gitu. Jadi kemarin ada 4 organisasi yang kita ikutin gitu. Kahim dan kuliah gimana tuh? Alhamdulillah so far so good sih. Oh, alhamdulillah. Walaupun tetap ada gini-gininya ya. Walaupun tetap nangis malam-malam, enggak. Alhamdulillah Ya, belum sih. belum. Akan. Ngerjain dekat tenggat waktu? Iya. Oh iya, saya Iya. di Landers Oh. kebetulan. Tapi nggak apa, tapi di Landers bagus sih. Atau dikumpulin? Gitu, Iya. aku terkumpul dengan baik, udah gitu aja. Yang penting tugas selesai. Oke. Gitu. Berarti sekarang Himatrus ini udah keisi nih sama anak-anak baru Sudah. angkatan 22, bukan? 21. Bukan 21. 21. Iya. Berarti angkatan 22 kapan nih Kak? Kami bisa Tahun gabung depan Himatrus? ya, Tahun masih depan ya teman-teman. Bulan Di awal. kira-kira Kira-kira mungkin Maret. Iya. April ya. Mungkin Oh, ya. April ya. Kayaknya Maret, antara April. Maret atau April Maret. tunggu aja ya. April 2023. Iya. Ngomong-ngomong tentang para penghuni baru Himatrus itu apa aja yang perlu dipersiapkan? Mental. Sebenarnya Waduh. Mental Mental. menghadapi Fitri ya. Oh, nanti diwawancari langsung. Di pressure. wah, harus mental juga, harus siap sih kalau menurut saya ya. Oke. Coba dulu nih. Oke. Boleh, Bangga. oke. Heeh. Oke, kalau dari aku pribadi ya, mungkin ini juga nggak hanya di Himatrus sih. Buat kalau misalnya teman-teman mau daftar organisasi atau KM lainnya, yang pertama juga harus konsisten ya, komitmen juga. Karena ada yang bilang konsistensi is key gitu. Jadi itu yang kita butuhkan sih. Jadi memang kalau udah ambil ini nih, aku juga harus komitmen, harus konsisten, jangan hilang-hilang, jangan ghosting. Biasanya aku bilang kalau capek bilang, jangan hilang kayak gitu biasanya. Terus apalagi ya? Mungkin belajar juga sih. Jadi Belajar kita buat? belajar buat Hal kedepannya baru. juga iya mempelajari hal yang baru. Jadi Oke. harus mau Mau berprogres dan berprogres. Oke. Gitu. Berproses dan berproses. Gitu. Jangan nanti disuruh ngerjain ini, aduh Mbak, Nggak bisa. nggak bisa. Harus Gitu. kita harus memaksakan diri buat melaksanakan Iya. tanggung jawab walaupun Betul. mungkin batas diri kita tuh udah Ya, dicoba dulu dicoba lah. Iya. We never try, we never know. Iya. What's of the day ini? Gitu sih. Jadi pasti semua orang ada first time-nya. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mengambil keputusan, jangan takut untuk melangkah juga gitu. Yang penting semuanya harus dipikirkan dengan Benar. matang dan diukur aku mampu nggak ya kira-kira kalau ngambil banyak. Kalau misalnya merasa belum cukup mampu ya kita ambil yang dikit-dikit dulu aja seperti itu. jangan takut
teman-teman ikut organisasi, Mm-mm, ikut-ikutan juga jangan kayak Iya, gitu iya. ya. Jangan ikut-ikutan Kalau ya. misalkan Nah, udah itu. kebanyakan terus ngerasa kayak waktunya udah Capek, padat iya. banget, jangan. Daripada nge-ghosting ya, Iya, jangan daripada ghosting ghosting. tidak bertanggung jawab, Betul banget. nanti ditanya di akhirat kan. Iya. Aduh, jauh di akhirat Yang mah penting mau. kalau teman-teman jangan takut kalau mau masuk organisasi atau UKM karena kalian juga punya teman kating-kating kalian yang akan membantu ya, apalagi di Himatres juga kating-kating alumni itu support banget ya ke kita gitu. Jadi kayak kemarin juga ada kating atau alumni yang memberikan kayak alat-alat gitu buat Oh. pendukung podcast, terus Oh, buat gitu. pendukung live streaming seperti itu. Jadi insya Allah kalau dari kating-kating HIUNS sendiri pasti akan siap untuk membantu teman-teman adik-adik tingkat yang mau masuk di HI selanjutnya Oke, gitu. terima kasih kating-kating. Terima kasih. Oke, aku mau nanya ke Mas Putra nih. Mm-mm. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin Oh. teman-teman pada takut ya mau masuk Iya. organisasi tapi mau menghadapi wawancara lah atau tes-tes lainnya lah, belum lagi kepikiran nanti gak lolos malu lah. Gimana kalau menurut Mas Putra? Sebelumnya kamera mana nih kamera? Bisa pilih satu. Pilih salah satu ya, pilih satu. Gak apa, kalian daftar aja, terutama buat ini untuk anak kayak Iya. 2020. Daftar kalian, daftar. Daftar. Maksudnya sama kayak tadi Fitria bilang, kamu kalau nggak mencoba ya nggak Nggak akan akan tahu gitu. Dan aku merasa emang kehidupan, tapi ini kembali ke pilihan masing-masing ya. Iya. Organisasi itu perlu teman-teman. Oke. Dalam artian biar kita tahu apakah kita mampu atau enggak. Tadi baru diomongin juga. Terus habis itu karena apa ya, maksudnya kayak hal-hal yang kita dapat tuh juga banyak dari organisasi. Jadi kalian jangan ragu untuk daftar. Dan apa sih yang harus dipersiapkan jadi anak Himatres? Yang pertama, kalian harus anak HI, enggak bercanda. Iya, syaratnya gitu. Iya. Angkatan berapa aja nih boleh kalau tahun depan? Boleh, angkatan dua depan jadi 2021 sama 2022 ya. Jadi kalian daftar aja, terus habis itu memiliki motivasi yang yakin. Dalam artian apa yang kalian omongkan motivasi itu, ya itulah yang akan memotivasi kalian selama kalian berprogres, kalian berdinamika menjadi Himatres. Jadi emang perlu apa namanya, motivasi yang yakin, motivasi yang tinggi gitu. Terus habis itu mungkin dari aku berinisiatif tinggi, berinisiatif dalam artian kita nanti berdinamika di Himatres tuh nggak cuma berkontak sama anak-anak HI aja ya, kita juga berkontak sama dosen, kita berkontak sama alumni, mungkin ketemu orang-orang baru yang kita di luar UNS atau di dalam UNS yang kita belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi kayak inisiatif itu penting. Dan yang terakhir mungkin aku percaya diri. Percaya diri dalam artian kalian anak HI nggak percaya diri, gimana kalian mau jadi diplomat? Aduh. Kalian lewat Jembes nunduk. Aduh, sorry, kalian nggak anak HI, nggak bercanda. Bercanda. Tapi memang gimana percaya. pun kepercayaan diri itu Bener. harus ya. Perlu. Jadi Perlu. iya, jadi emang di Himatres kita diajak, dituntut untuk sedia kamu percaya diri, apapun yang kamu miliki, apa yang itu Iya. percaya diri. Karena dari kepercayaan diri itu akan merambat ke selanjutnya, kayak misal kamu jadi terbuka, Benar. kamu jadi berani berbicara, kamu berani mengkritik, kamu beri saran. Kalau Itulah percaya diri udah enak banget Iya. ya. Dan- Melakukan apapun tahu rasanya udah tenang. Biasa lah. betul. Dan itulah sebenarnya yang dibutuhkan dalam kita berorganisasi. Iya. Kita perlu percaya diri gitu sih. Selain emang yang utama tetap komitmen nomor satu. Walaupun belum percaya diri tapi harapannya pas Iya. masuk organisasi itu jadi Bisa bisa jadi percaya percaya diri. diri. percaya Betul. diri. Pokoknya harus yakin aja deh. Yakin. Pokoknya Iya, anak-anak iya. HIUNS harus masuk Himatres tahun depan ya. Iya. Anak-anak HIUNS angkatan 21 19 20-nya mau gimana? Takutnya habis wisuda habis itu daftar. Harus disclaimer dulu ya. Anak HIUNS 2021 dan 2022 jangan lupa masuk Himatres. Karena Nantikan. iya, HIUNS juga udah menjadi anggota tetap nih dari FKM HII gitu. Itu namanya Indonesia maksudnya. iya, itu tingkat nasional. Oh, internasional. Nasional. Oh, nasional. FKM HII namanya. Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional. Oke, Gitu. nanti bakal ketemu. Mm-mm. Mana tahu ada kesempatan ketemu senasional sama anak HI. Pastinya tiap tahun ada. Tiap tahun kita mengikuti 2 kegiatan. Oh, Namanya gitu. PSNM HII dan PNM HII. PSNM HII.
pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Oke. se-Indonesia. Heeh. Itu biasanya dilakukan di kurun waktu sekitar antara Juli atau Juni. Heeh. Terus nanti kalau PNMHII, Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia yang akan kita lakukan di bulan November besok di Bali. Wow. Keliling secara- Indonesia. Iya. secara offline. 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 Mana tahu nanti ketemu. Iya. Yang lain UGM, Binus, Iya kan? UI gitu. Jadi setiap tahun tuh kita ketemu sama teman-teman HI se-Indonesia Indonesia. itu setiap 2 kali setahun. Kawan. Jadi Universitas di Indonesia Indonesia yang ada HI-nya. Yang ada HI-nya. Oke. Iya. Gitu. Jadi Himates, sorry Iya, maaf. enggak apa-apa. Himates tuh bener-bener memperbesar kemungkinan kalian untuk mencari jodoh deh. relasi Kira tuh bakal dibilang relasi. Relasi ya? Ternyata jodoh. oh, enggak apa. Jodoh adalah relasi. Jodoh relasi dari PSN MHI. Iya. Iya bener banget. Kemarin juga waktu aku ikut PSNMHI itu aku udah mutualan sama banyak orang ya, dan Iya, itu juga bisa mutualan. memperluas koneksi juga ya. Siapa tahu kan cari kerja, wah ini ada Nah. lowongan nih, boleh nih kayak Iya, gitu. benar. Ada Gitu lowongan sih. nih di Kementerian Luar Nah, Negeri. Iya. siapa tahu. Ya. Itu sih yang teman-teman bisa digarisbawahi. Kenapa sih harus masuk Imates? Uh. Karena exposure kita emang luas banget ya. Oh, Gitu. Oke. Udah. Sesuai namanya ya, hubungan Iya. relation, semuanya luas banget. Sampai ke internasional. Iya, internasional juga. Oke, Nantikan obrolan kita tentang kehidupan seputar FISIP hanya di channel YouTube FISIP UNS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bener, Himates ini tuh menyalurkan visi yang aku inginkan gitu. Jadi apa yang wadah yang tepat. iya di wadah yang tepat betul. Senang sih bisa ketemu dengan orang-orang hebat di luar sana juga Iya. kayak gitu. Mas Putra hebat nih dibilang. Makasih ya. Ini dalam hati aku juga udah kepedean sih. Ini pasti gue nih. Itu sering banget kan ngadain kuliah umum gitu. Ah. Nah, terakhir kemarin kita habis mendatangkan duta besar dari Ukraina untuk Indonesia